Ya, assalamualaikum. Ibnu dari Inilah.com. Ada tiga pertanyaan. Semifinal dan final ini kayaknya terasanya lebih mendominasi ya, straight set. Dan apakah di final ini menjadi titik tertinggi apa performa terbaik lah di turnamen Indonesia Master ini menurut Awi? Terus yang kedua, dengan pencapaian di level 500 ini apa target ke depan? Dan terakhir, dengan pencapaian ini siapa orang pertama yang ingin Alwi hubungi dengan juara ini? Terima kasih. Ya pastinya yang pertanyaan pertama tadi, saya rasa semakin hari penonton semakin ramai, crowd semakin bagus, membuat tenaga saya semakin gak ada habisnya, membuat saya semakin termotivasi. Yang kemarin saya bilang mungkin saya tidak berada di kondisi 100% fit, tapi tekad saya, ambisi saya, dan semangat saya selalu 100%. Dan untuk yang pertanyaan kedua, pastinya kita kejar di level 750, 1000, gelar-gelar bergengsi seperti All England, World Champ, Asian Games, Olympic. Ya, untuk target jangka pendeknya kita, maksudnya untuk ya pastinya dibidik dari sekarang untuk bisa memantaskan bermain di Olimpik, dan ya semoga bisa peaknya berada di Olimpik nanti. Siapa orang pertama yang boleh? Abah dan Umi. Oke, pertanyaan selanjutnya kami persilakan. Selamat buat Alwi. Gelarnya makin lengkap, udah Super 100, Super 300, dan sekarang Super 500 ya. Bisa dibilang Alwi sekarang udah jadi salah satu pemain muda yang cukup diperhitungkan ya. Pertanyaan saya, apakah Alwi sudah siap jika ada ekspektasi yang lebih besar kepada Alwi? Atau Alwi sekarang udah ngerasa ada tekanan yang berbeda ke Alwi sekarang? Itu aja. Terima kasih. It's okay untuk pressure yang datang. Saya rasa itu tanggung jawab saya sebagai atlet bulu tangkis Indonesia, dan ya ketika prestasi diukir, disitulah rasa tanggung jawab terbentuk. Jadi tidak, ya pasti pressure, ekspektasi orang mau segimanapun bakal saya terima, bakal saya kontrol, dan saya bakal perjuangan. Semoga saya selalu bisa kuat, semangat, excited, dan berusaha di apapun kondisinya, nggak akan pernah menyerah. Jadi ekspektasi orang saya bakal kontrol dengan ya saya berusaha semaksimal mungkin setiap harinya, do the best every day, and semoga Tuhan bantu saya, dan Tuhan paling tahu apa yang sudah saya usahakan dan doakan. Jadi saya nggak pernah akan takut. Semoga di perjalanan panjang ini saya bisa selalu stay humble, bisa low key, bisa selalu dengar orang saran dan kritik. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada fans saya, kepada orang-orang yang mengkritik saya. Saya cukup amat terima kasih karena saya cukup banyak bisa belajar dari kalian. Banyak kritik yang bisa saya ambil, banyak kritik yang tidak saya ambil juga. Jadi selagi itu untuk menjadikan saya lebih baik, why not gitu. Jadi ya silahkan aja, saya akan selalu terbuka dan saya akan selalu menyikapinya secara dewasa. Silakan pertanyaan selanjutnya. Congratulations. You're such a young, talented, rising star. Who are some players you look up to? Who's your badminton role model? Of course, when I was young, I watched Lee Chong Wei and Lindan and Taufik also. But then I'm never gonna be him. I'm never gonna be Lee Chong Wei or Lindan or Taufik also. I'm just gonna be Alwi Farhan, the young player, the ambitious player, and yeah, you will see the Alwi Farhan. I mean, you look confident all the time. You have that aura on court. Where does that aura come from? Maybe it's just your opinion. I think I don't know. I'm just keep
keep steady, keep cool in front of you guys. But yeah, I'm just being a normal human as well. And yeah, this is Alwi Farhan, is authentic Alwi Farhan. Thank you. Congratulations. Oke Alwi, selamat sebagai Gen Z, apa makna juara ini dan apa pesan kamu bagi teman-teman muda di luar sana? Jangan pernah takut bermimpi, keep doing, keep working, keep manifestasi. Akan ada yang pernah tahu jalan kita ke depannya seperti apa. Saya juga merasakan seperti yang kalian rasakan untuk anak-anak muda, struggle, jatuh bangun, semangat aja, tabrak aja apapun yang ada di depan. Siapapun kita bisa belajar, kita perlu lihat ke atas untuk mengajar, kita perlu lihat ke bawah untuk tahu dari mana kita berasal. Jadi just do it, do your best every day, keep humble, and let God do the rest of it. Oke, selanjutnya Mas. Alwi, selamat buat gelar di sini. Makanya kamu sebagai pemain muda yang baru muncul setelah juara dunia junior dan kemudian bisa juara di sini, saya lihat public speaking kamu terbilang bagus ya, karena kamu berani ngomong gak cuma standar-standar data, tapi kamu bisa tuangkan semua isi hati kamu, semua hal-hal yang kamu rasakan di lapangan. Itu kamu belajar itu dari kapan, dan apakah itu memang keyakinan kamu bahwa kamu bakal jadi pemain besar sehingga kamu mempersiapkan diri kamu punya public speaking yang bagus? Kemudian yang kedua terkait ambisi kamu, apakah kamu juga sudah menetapkan titik-titik di mana kamu misalnya bisa jadi juara dunia, bisa jadi juara olimpiade, atau membawa Indonesia juara Thomas Cup? Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya pastinya saya rasa saya tidak perlu melatih public speaking saya, tapi itu pure menjadi hal yang saya alami setiap hari. Itu saya bisa menjadi seperti ini karena saya juga dibentuk, saya ditempa oleh keadaan. Saya selalu merasakan hal-hal yang hal-hal yang kurang nyaman bagi saya, tapi saya selalu mencoba mengontrol itu dengan cukup baik. Tidak ada yang saya selalu melihat orang-orang besar, saya selalu melihat saya punya role model, saya selalu melihat apa sih yang membedakan orang-orang seperti Cristiano Ronaldo, Novak Djokovic dan sebagainya. Itu kenapa dia bisa menjadi seorang yang sangat amat hebat, karena dia mempunyai mentalitas yang berbeda dari seorang biasa gitu. Jadi saya modeling terus apa yang menjadi bagus dari orang-orang besar seperti mereka, ya saya bakal contoh sih. Jadi ya dengan berjalannya waktu saya juga merasakan kedewasaan yang cukup berkembang. Jadi saya harap saya bisa selalu mendengarkan apa masukan orang, apa kritik yang bagus buat saya, atau pujian yang bisa membuat saya lebih percaya diri dan sebagainya. Untuk target kedepannya pasti saya mau kejar level yang lebih tinggi. Saya sudah punya saya sudah punya peta dan punya hal-hal target-target yang harus saya perjuangkan, especially di tahun ini. Jadi ya saya sudah punya goals yang harus saya lakukan di tahun ini. Selanjutnya. Halo, Market dari Idea Times. Gue mau nanya, tadi kan kita ke Coach Indra. Coach Indra ternyata kan belum pernah juara di Istora waktu jadi pemain. Terus sekarang katanya dia merasa juara karena Alwi juara di sini. Apakah kemenangan ini juga Alwi persembahkan untuk beliau? Dan yang kedua, tadi kita bertanya beliau tuh tipe pelatih seperti apa ke Alwi, tapi suruh nanya orangnya langsung. Jadi menurut Alwi, Indra Wijaya itu pelatih yang seperti apa? Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, pastinya Ko Indra sudah menjadi bapak saya. Saya lebih banyak ketemu Ko Indra sebenarnya belakangan ini daripada saya ketemu orang tua saya, karena orang tua saya yang berada di Solo. Dan Ko Indra, Pak Hari, Pak Agus sudah menjadi bapak saya yang setiap hari saya temui, walaupun kita tidak ada darah yang menyatu, tapi hati kita selalu menyatu, pikiran kita selalu bersama.
target kita sama tim Tunggal Putra, semuanya ingin mencapai prestasi level yang lebih tinggi. Ya pastinya Ko Indra pribadi yang apa ya, yang sangat amat cukup humble, cukup sayang kepada anak-anaknya, cukup pengertian, cukup keras juga, cukup ya maksimal lah Ko Indra bisa saya bilang. Ya saya harap saya bisa menjalankan peran saya sebagai atlet dan Ko Indra bisa menjalankan peran sebagai pelatih, dan kita jalan bareng-bareng bersama tim Tunggal Putra untuk mencapai level yang lebih tinggi. Galak Mbak? Oke aja. Kayaknya anak buahnya baik-baik sih, jadi pelatih nggak galak. Oke, silakan. Mas Bagas sudah tanya tadi. Kemarin kan sempat ketemu sama Jojo ya sebelum final. Mungkin apakah ada yang disampaikan sama Jojo gitu buat tips and trick main final di Istora gitu? Ya, Kojo juga bilang kontrol ya Wi, nafsunya kontrol ya, keinginan juaranya harus dikontrol, karena kalau tidak dikontrol bisa menjadi suatu bumerang. Jadi Kojo kemarin cukup wise dan menjelaskan ya pengalaman dia selama bermain di Istora. Jadi siapapun lawannya, Kojo juga menekankan untuk selalu kontrol dari segi ambisi dan motivasi. Bagaimana Alwi menyeimbangkan antara taktik dan psikis di lapangan tadi, dan bagaimana strategi yang kemudian itu memudahkan Alwi mengalahkan perwakilan dari Thailand? Terima kasih. Mas, yang pertama Mas, saya lupa. Oh, penyeimbangan taktik dan psikis. Ya, dengan taktik dan psikis ya saya juga ada psikolog yang bantu saya. Jadi ya saya yang sering saya bilang saya berada di sini nggak cuma karena saya sendiri, banyak orang yang membantu saya. Jadi tadi saya juga dari psikis mungkin sudah dipersiapkan dari sebelum berangkat. Untuk teknik sendiri juga ketika pemanasan juga sudah dibayangkan untuk akan bermain seperti apa. Jadi ya tadi cukup seimbang, cukup bisa kontrol. Dan itu strategi dia. Kalau strategi nggak jauh berbeda. Tadi saya cuma memaksimalkan apa yang saya mampu aja, tapi lawan sekiranya bermain di bawah tekan terus karena atmosfer yang sangat amat seru menurut saya. Jadi ya saya beruntung lah mempunyai Indonesian crowd yang sangat amat gila.